Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabban siwahu wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk terus beraktivitas ya di tengah-tengah pandemi ini dengan mengikuti ya prokes yang sudah ditetapkan, baik prokes bumi maupun prokes langit. Ya mudah-mudahan di balik ini semua ada banyak kebaikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berharap agar semua dijadikan sebagai kebaikan dan pada akhirnya kita mendapati husnul khotimah ya, akhir kehidupan yang terbaik untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kekal dan abadi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah hasanah, teladan kita dalam hidup dan kehidupan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa komitmen istiqomah dalam menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izamul jaza ma'izamil bala. Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht." Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya pahala tergantung besarnya al-bala, cobaan, ujian atau musibah. Sehingga bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah, cobaan, bala apapun namanya yang biasanya identik dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, di sisi Allah atau dalam pandangan syariah, dalam pandangan agama ini, mesti di sana ada kebaikan-kebaikan. Sehingga seseorang ketika diberi musibah, dalam hal ini sakit, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang biasa ia lakukan sebelum sakit, tidak dikurangi. Dia biasa melakukan tahajud, ketika sakit dia nggak bisa bangun dan nggak bisa melakukan itu, pahala tetap berjalan dan tidak akan dikurangi. Dia biasa tiap hari membaca satu juz dari Al-Quran, lalu sakit, pahala membaca satu juz ini akan diberikan, tidak dikurangi sedikit pun.
Bahkan bisa jadi ditambah karena Allah memberikan kesempitan kepadanya. Sehingga ada salah satu riwayat ada di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, itu diceritakan ada 4 malaikat yang mendatangi orang yang akan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama ditugasi untuk mengambil kekuatan tubuhnya sehingga menjadi lemah. Malaikat yang kedua mengambil cita rasa sehingga dia tidak bisa merasakan makanan seperti biasa, semua serba tidak mengenakkan. Malaikat yang ketiga ditugasi untuk mengambil keceriaan wajahnya menjadi kusam, menjadi lesu. Dan malaikat yang keempat ditugasi untuk mengambil dosa dan kesalahan. Ketika sembuh dari penyakit itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 4 malaikat, malaikat pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga, diperintah untuk mengembalikan semua apa yang mereka ambil dari 3 malaikat pertama ini. Kembalikan kekuatannya sehingga dia bangun, bangkit berdiri dan bisa melakukan apapun. Kemudian malaikat yang kedua ini diperintahkan untuk mengembalikan cita rasa yang tadi diambil menjadi normal kembali. Dia bisa makan enak, dia bisa mengecap dengan baik. Lalu malaikat yang ketiga diperintah untuk mengembalikan keceriaan wajahnya yang tadinya lesu, kemudian menjadi bersinar cerah kembali. Tapi yang malaikat keempat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, untukmu jangan kau kembalikan. Heran, lalu kemudian bertanya, ya Rabb, kenapa tidak seperti malaikat pertama, kedua, ketiga? Allah Subhanahu wa taala menjawab dari pertanyaan malaikat yang keempat ini, demi keagunganku, dia sudah aku berikan kesempitan, maka kemudian aku berikan dia pahala dengan mengangkat dosa dan kesalahannya. Jadi biarkan dosa dan kesalahannya itu jangan kau kembalikan dan buang jauh-jauh ke laut sana. Ini ada di dalam Mawaid Al-Usfuriyah. Tentang kesahihan hadis ini memang ada sebagian yang mengatakan dhaif, tetapi ini untuk menguatkan hadis-hadis yang lain, bahwa orang yang mendapatkan musibah termasuk juga sakit diantaranya adalah benar apa yang dikatakan oleh Nabi, sakit itu diantaranya menggugurkan dosa dan kesalahan. Sakit itu untuk mengangkat derajat. Sakit itu bukti kalau Allah itu mencintai dia. Lihat di dalam hadis yang pertama tadi, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba qauman ibtalahum, kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah berikan bala, berikan cobaan, diberikan ujian. Jadi cobaan ini bukti Allah itu sayang. Dengan cobaan ini dia mengingat kondisi ataupun posisi dirinya sebagai makhluk. Dengan cobaan ini dia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. La quwata illa billah, kullu nikmatin minallah, al khair kulluhu biyadillah, la yasrifus su' illallah. Diakui semua. Sehingga karena Allah mencintai orang yang sakit ini, di antara alasannya adalah orang yang sakit itu karena mengakui Allah dan dia sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari mulutnya astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir-zikir terus yang keluar, dan Allah menyatakan fazkuruni azkurkum, berzikir kamu, ingatlah aku akan mengingatmu.
Jadi orang yang banyak berzikir itu diantaranya orang yang sakit, orang yang sedang kena musibah. Maka dikatakan Allah sayang sama mereka, dibuktikan dengan apa? Ibtalahum. Faman radiya falahur ridho. Kalau orang yang diberi cobaan ini ridho, ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho. So kalau tidak ridho, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man lam yashkur bina'mai, orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, walam yasbir bibalai, dia tidak bersabar terhadap cobaan ujian yang aku berikan, walam yarda biqadai, dan dia tidak ridha terhadap ketetapanku, falyakhruj min baini samai wa ardi wal yatlub rabban siwaya, cari ya Tuhan selain aku dan keluar kamu dari langitku dan dari bumiku. Langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pandemi ini pun adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridha, maka Allah pun tidak ridha. Ya, faman sakhita falahu sukhtu. Jadi kalau dia tidak menerima ketetapan ini, maka Allah akan murka. Jadi kalau kita tidak sabar terhadap cobaan, tidak bersyukur terhadap nikmat, tidak ridho terhadap ketetapan, keluar dari langitku, dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Jadi faman radiya falahu ridho. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini untuk kebaikan kita sebagai bekal nanti di akhirat. Diberi cobaan ini agar nanti kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala kelak itu tidak membawa dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi memberikan penjelasan, sekecil apapun musibah yang diderita, sebesar apapun musibah yang dialami oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memberikan contoh yang paling kecil, tertusuk duri, ya, bahkan jangankan masalah yang sifatnya ya jasadiah kayak begini nih, termasuk kekhawatiran, kesedihan, ini cara Allah untuk membersihkan kita agar nanti ketemu tidak membawa dosa dan kesalahan. Maka ikhlaslah, ridholah, terima semua itu ya sebagai ketetapan Allah. Di balik itu ada kebaikan-kebaikan, tetapi karena di sisi yang lain kita juga disuruh berusaha ketika mendapatkan musibah, cobaan itu untuk keluar, maka mintalah solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat, ya kemudian kita mencari jalan yang terbaik sesuai dengan syariat, itu juga diperintah oleh Allah. Tetapi yang pertama kali ditanamkan adalah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ridho, Allah pun murka, Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah murka, Allah tidak ridho, maka bagaimana kita mau melanjutkan perjalanan kita di akhirat nanti, ya dengan selalu berharap kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu. Bisa jadi di bumi kita bisa mencari kebaikan, tapi di akhirat belum tentu. Yang kita inginkan adalah di bumi ini, di dunia ini baik, di akhirat juga baik. Jadi sa'adatain itu dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya kalau kita betul-betul ridha dan kita jalankan petunjuk perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah dua-duanya kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul azizul alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه من حيث قال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.